dengan nikmat panjang umur juga sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah kembali di acara pengajian kita bersama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan, terkucurkan, tersampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidil Mursalin, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita min jumlati umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatil uzmanya di hari akhir. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana telah saya sampaikan minggu-minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, bahwa malam ini kita niatkan khusus, yakni dalam rangka haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, untuk kajian tajwid kita dipending dulu, untuk kajian fikih kita dipending dulu. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang baru kita akan buka kembali kajian tajwid kita, juga kajian fikih kita dan yang lainnya. Malam ini kita khusus karena ta'ziman wa takriman, mengagungkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mari kita mengenal siapakah sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa beliau selalu kita hauli setiap tahun. Bahkan kemarin di hari Minggu kemarin itu di Cilongok, seperti biasa setiap tahun suka mengadakan acara besar, yakni acara haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Bahkan di berbagai tempat wilayah lain yang notabene adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga notabene adalah Nahdliyin NU. Sebab Wahabi dan Muhammadiyah sebagian besar mereka tidak mengakui ada karomahnya para wali. Mereka beriman kepada para wali, adanya wali memang betul ada, tapi mereka sebagian besar mengingkari adanya karomah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasa yang mengadakan acara ta'ziman wa takriman kepada para wali Allah hanyalah NU, biasa kebanyakan, bahkan hampir 100%. Karena di dalam NU Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, akidahnya meyakini bahwa wali-wali Allah diberikan kemuliaan. Karena ketika seseorang sudah dekat dengan Allah, muraqabah dengan Allah, menjadi orang soleh, menjadi kekasihnya Allah, pasti akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Maka kemuliaan itu namanya bahasa Arabnya karomah. Bahasa Arabnya kemuliaan itu karomah. Maka dari itu mari kita membahas tentang riwayat bagus atau riwayat agungnya Syekh Abdul Qadir. Bahasa Arabnya Pak, manaqib. Manaqib itu jamaknya dari lafaz manqobah. Jadi manqobah itu kalau kita jamakkan jadilah manaqib. Maka suka ada namanya manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya punya beberapa kitab referensi mengenai riwayat-riwayat Syekh Abdul Qadir yang saya bawa ini hanya 2 sekarang, yaitu kitab Johor Ma'ani yang suka dijadikan wiridan, ini juga manaqib Syekh Abdul Qadir. Juga ada kitab kuningnya, biasa dikaji di beberapa pesantren, itu namanya Tafsirul Khatir.
Dan banyak sekali ada Nurul Burhan, Kitab Lujaid, banyak sekali riwayat masalah manaqib Syekh Abdul Qadir. Kenapa mereka yang berseberangan dengan kita tidak mengakui karamah, tidak mengakui cerita-cerita Syekh Abdul Qadir kekaromahannya? Kenapa? Karena mereka anggap itu cerita fiktif. Mereka anggap itu cerita Syekh Abdul Qadir adalah hanya dongeng. Maka dari itu kami sebagai santri harus punya sanad. Sanad riwayat ini harus sampai kepada muridnya Syekh Abdul Qadir, sehingga murid pada masa itulah yang menyaksikan kedahsyatannya karomah Syekh Abdul Qadir, diceritakan kepada murid sampailah kepada kita. Maka dari itu kalau kita bercerita Syekh Abdul Qadir memang akan aneh sekali. Kenapa? Khairul adat, di luar kebiasaan manusia. Maka dari itu supaya tidak difiktifkan oleh mereka yang berseberangan dengan kita, supaya tidak dianggap dongeng, maka kita harus punya sanad. Saya punya sanad jelas sekali. Riwayat Syekh Abdul Qadir ini saya dari guru sampai kepada murid-murid Syekh Abdul Qadir, sehingga mereka yang menyaksikan dahsyatnya kekaroman Syekh Abdul Qadir. Saya punya guru ahli tasawuf, karena kalau kita berbicara Syekh Abdul Qadir tidak akan lepas tentang ketasawufan. Saya punya guru ahli tasawuf dari Jawa Timur, ulama besar. Namanya adalah Romo Yai Abdul Hanan Ma'sum Kewagian Jawa Timur. Dari situlah guru saya dari gurunya yang bernama Syekh Mursyid Muhammad Zamroji dari Kencong, masih Jawa Timur. Terus dari Al-Alamah Alimuddin Abil Faid Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Nah inilah kebanyakan ulama di Indonesia biasanya sanadnya sampai kepada Syekh Ahmad Yasin Al-Fadani, orang Padang. Itu terkenal sekali. Beliau ini adalah ulama besar, mengajar di Masjidil Haram. Maka dari itu waktu masa itu banyak ulama santri Indonesia melangkahkan kakinya mencari ilmu ke tanah haram. Maka di situ ada beberapa, bahkan banyak sekali ulama besar dari Indonesia, termasuk Syekh Yasin Al-Fadani, meriwayatkan tentang manaqib riwayatnya Syekh Abdul Qadir. Lalu dari siapa Syekh Ahmad Yasin Al-Fadani? Dari gurunya yang bernama Al-Alamah Qadi Mahkamah Al-Kubra bi Makkah, juga di negara Mekah, Sayyid Zaki bin Ahmad Al-Barzani Al-Madani. An-Abi, dari bapaknya juga. Siapa? Mufti Syafi'iyah. Pada masa itu ada ulama besar Mufti Syafi'iyah, ulama yang berfatwa bermadzhab Syafi'iyah bil Madinah, di tanah Madinah, yaitu namanya Sayyid Ahmad bin Ismail Al-Barzani Al-Madani. Dari bapaknya Al-Alamah Sayyid Ismail bin Zain Al-Abidin Al-Barzani Al-Madani. Beliau dari bapaknya Sayyid Zain Al-Abidin Al-Barzani Al-Madani. Beliau dari bapaknya Sayyid Muhammadin Hadi Al-Barzani. Juga dari pamannya yang bernama Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad Rasul Barzani Al-Madani. Lalu sampailah kepada muridnya Syekh Abdul Qadir. Lalu ini cerita ini disebutlah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi supaya tidak dianggap dongeng, cerita ini harus ada sanad. Bapak kalau mau cerita sama orang, kalau ingin dibenarkan orang, dia harus punya sanad. Bapak cerita ini dari mana? Oh, saya dari ini. Siapa namanya? Si Anu. Tukang bohong enggak? Kalau tukang bohong jangan percaya. Makanya begitu, cerita-cerita ini harus seperti itu. Kalau memang keluar dari dulu tukang bohong, pasti tidak akan pernah diber. Tapi riwayat Syekh Abdul Qadir ini yang meriwayat mencatat ulama-ulama besar, ulama-ulama ahli tasawuf yang jauh dari kemaksiatan, bisa dijaga lisan. Maka dari itu cerita fiktif kata mereka, dongeng kata mereka. Mohon maaf, kami punya sanad yang luar biasa, sanad yang lurus tentang ceritaan atau manaqibnya riwayat bagusnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari ketasawufan saya punya guru. Ini kalau dibaca panjang.
Jadi sampailah tasawuf saya kepada Imam Ghazali. Jadi karena kalau kita berbicara masalah Syekh Abdul Qadir, sebab yang meriwayatkan kebanyakan adalah ulama tasawuf. Lalu saya punya wiridan Syekh Abdul Qadir. Saya punya pernah riyadhah di Jawa Timur. Setiap orang yang riyadhah diberikan SIM. Apa SIM itu? Surat izin mengijazahkan. Artinya ketika ada orang ingin mendengarkan manaqib saya ini lebih mantap yakin karena saya punya sanadnya dan saya sudah diberikan mandat oleh guru saya. Ini saya. Di sini ada foto saya bernama Muhammad bin Taulu dan lain sebagainya. Ini sudah jelas sekali. Biar apa ini saya mengatakan seperti ini? Biar bapak-bapak jangan lagi was-was ketika mendengarkan mereka-mereka yang suka mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir ceritanya hanya fiktif, hanya dongeng belaka dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Apalagi banyak sekarang ulama-ulama yang berseberangan kadang-kadang menganggap kecil kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Hadirin jamaah rahimahumullah, mari kita diawali dengan nasabnya Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir al-Jailani ini atau al-Jilani ternyata nasabnya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi bapaknya, dari jihad bapaknya ini keturunan dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan cucunya Rasul. Lalu ibunya Syekh Abdul Qadir ternyata dari jihad Sayyidina Husain. Lengkaplah sudah. Dari jihad bapaknya Syekh Abdul Qadir dari Sayyidina Hasan. Kalau dari ibunya Syekh Abdul Qadir ini ke atas nasabnya sampai Sayyidina Husain. Mari kita dengarkan. Kalau memang bulan Mulud kemarin kita mendengarkan manaqibnya Rasulullah, sekarang kita dengarkan manaqibnya Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Apa? Supaya kita berkah dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dianggap muridnya Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Di dalam kitab ini nama Bapak Syekh Abdul Qadir adalah Abu Soleh Jaki Dausah. Kenapa kok dinamakan Abu Soleh? Lalu gelarnya Sayyid. Kenapa Sayyid Abu Soleh? Sayyid ini berarti beliau ini bapaknya turunan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi kalau ala gelar Sayyid itu bapak bu itu langsung berarti nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa kok dinamakan Abu Soleh? Abu itu kan Agun ya. Agun itu bapak. Soleh itu kan orang soleh. Berarti bapaknya orang soleh. Berarti namanya alam dunia. Setiap nama kok diawali dengan apa? Agun atau Umun. Maka itu dalam kajian tata bahasa Arab atau kajian ulama grammar bahasa Arab namanya alam dunia. Seperti misalkan saya punya anak namanya Al-Murtadha. Al-Murtadha, maka saya ini disebutnya Abdul Murtadha, bapaknya si Murtadha. Yang sama Abu Soleh itu. Kenapa kok bapaknya ini nama di awalnya kok ada Abu Soleh? Ternyata itu adalah alam dunia. Satu nama karena disebutkan kepada Soleh karena punya anak yang saking solehnya. Siapa? Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Ustaz Qadir. Qadir. Mat Qadir. Nah, terus Jaki Dausat. Nah, Musa Jaki Dausat. Nah, itu nama aslinya. Jadi Sayyid Abu Soleh Musa Jaki Dausat itu nama aslinya. Musa Jaki Dausat itu nama aslinya Bapak Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Punya bapak namanya siapa? Imam Abdillah bin Imam Yahya Zaid bin Imam Muhammad bin Imam Daud bin Imam Musa bin Imam Abdillah bin Imam Musa Juni bin Imam Abdillah bin Mahdi bin Imam Hasan Muthanna bin Imam Amir Mu'min Sayyid Hasan Sayyidina Hasan ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan juga Sayyidina Hasan adalah putranya Siti Fatimah Zahra, yaitu putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah itu dari jihad bapak. Berarti dari jihad bapak langsung kepada Sayyidina
Hasan. Sekarang dari pihak ibunya. Ibunya Syahrul Ghadir bernama Fatimah juga sama dengan putri Rasulullah. Putri Rasulullah namanya Fatimah. Sama ibunya Syahrul Ghadir juga kebenaran. Namanya adalah Fatimah juga. Gelarnya Syarifah. Kenapa? Karena turunan Rasulullah. Syarifah Fatimah punya bapak namanya Abdullah Az-Zahid bin Muhammad bin Mahmud bin Zohir bin Abdullah bin Kamal bin Isa bin Muhammad Al-Jawad bin Imam Ali Ridho bin Imam Musa Al-Qadim bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad bin Baqir bin Imam Zaidil Abidin bin Sayyidi Syuhada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Nanti Sayyidina Husain bin Ali karamallahu wajah itu adalah putranya Sayyidatina Fatimah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak? Jadi Syahrul Ghadir dari jihad bapak langsung Sayyidina Hasan. Kalau dari jihad ibu langsung kepada Sayyidina Husain. Jadi situ lengkaplah sudah darah Rasulullah dari Hasan Husain langsung ada di Syahrul Ghadir al-Syahid. Siapakah Syahrul Ghadir? Ulama besar. Beliau ini bahkan ulama fikih juga sama. Juga berikut ulama tasawuf. Jadi kalau Bapak hanya mendengarkan karomah Syahrul Ghadir kewaliannya, jangan didengarkan kewalian saja, tapi dengarkan juga, fahami juga bahwa Syahrul Ghadir di samping kewalian ternyata juga ilmuwan. Kadang-kadang ada wali yang jadi kiai, ada yang jadi kiai yang jadi wali, ada wali tapi gak jadi kiai, ada seperti itu. Misalkan ada orang jadi wali belum tentu punya murid, tapi jadi wali kekasih Allah Subhanahu. Ada juga jadi wali ya jadi kiai, punya murid punya santri, begitu. Jadi begitu Syahrul Ghadir ini ya ulama ya wali, begitu. Ulama besar, bahkan banyak kitab-kitab fikihnya juga. Ya. Jadi ilmuwan beliau juga. Artinya luar biasa, sudah wali juga kiai, ulama bos. Berarti beliau ini ngaji dari awal. Dari awal dari nahwu, sorok, lalu fikih, usul fikih, qaidah fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, ada asbabul wurud, asbabun nuzul, balaghah, mantiq, ilmu faraid. Banyak sekali ilmu-ilmu di dalam kajian agama, ada 12 bidang ilmu. Jadi ya ulama, ya wali. Lalu kenapa kita suka kenal Syahrul Ghadir digelari Sultanul Awliya? Karena beliau ini adalah sultan. Apa itu sultan? Raja, pemimpin. Jadi rajanya para wali. Di dunia ini wali segitu banyaknya, tidak akan pernah terhitung oleh kita wali-wali Allah. Itu semuanya di bawah kekuasaan Syahrul Ghadir. Siapa yang mengatakan seperti itu? Ya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bagaimana ceritanya? Ceritanya seperti ini Pak. Ketika Rasulullah di dalam kitab ini, lamma urija bihabibillahi Sallallahu Alaihi Wasallam ليلة المعراج استقبل الله أرواح الأنبياء والأولياء عليهم السلام من مقامهم لأجل زيارته. Jadi ternyata begini ceritanya. Kenapa kok jadi Sultanul Awliya? Jadi ketika Rasulullah pada masa Isra Mi'raj, ya. Isra wal Mi'raj di bulan Rajab itu yang kita kenal. Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kita kan telah membahas di bulan Rajab kemarin bahwa ketika Rasulullah ke langit itu kan para nabi kumpul semua, para wali juga hadir, arwah-arwah para nabi, arwah-arwah para utusan Allah, para rasul, para wali dihadirkan oleh Allah. Dalam rangka apa? Li'ajal ziyarati, dalam rangka menjenguk, selamat datang, welcome-nya Rasulullah ke langit. Jadi takdiman wa takriman, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad bertamu ke langit sehingga Allah mengagungkan Nabi kita dengan dikumpulkannya arwah para nabi, para rasul, para wali. Karena kedatangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, falamma qaruba Nabi Nabi ketika Rasulullah
naik ke langit pertama, dua, kan kita udah bahas di Jaga. Sampailah langit ketujuh, lalu ada arsy. Nah, ketika Rasulullah mau naik ke arsy, kan naik buraq kan. Nah, ketika sudah turun ke buraq, ternyata ada satu tingkat lagi di situ butuh tangga. Nah, ternyata tangga di situ bukan tangga seperti biasa seperti kita. Ternyata ruhnya Syekh Abdul Qadir dihadirkan oleh Allah pada masa itu. Ketika Syekh Abdul Qadir dihadirkan, ternyata untuk supaya menjadi media atau menjadi alat Rasul bisa naik ke arsy, naik punggungnya, pundaknya Syekh Abdul Qadir. Makanya kenapa nanti ada khawariqul adat, keanehan. Ketika Syekh Abdul Qadir lahir, ada tapak di sini. Tapaknya delamakan mulia di Rasulullah. Apa delamakan dia? Bahasa Indonesia apa? Telapak. Telapak kaki. Telapak kaki mulia Rasulullah di sini jelas sekali. Ada di pundaknya Syekh Abdul Qadir ketika Syekh Abdul Qadir lahir. Kenapa? Karena tadi ceritanya ketika Rasulullah SAW ketika mau naik arsy, ternyata tangganya itu langsung adalah taktaknya, pundaknya Syekh Abdul Qadir. Lalu Rasulullah berkata kepada Syekh Abdul Qadir, memang di awalnya belum paham siapa ini yang menjadi tangga saya, pundaknya ruh ini. Lalu bertanyalah Rasulullah kepada Allah dengan munajatnya. Maka Allah berkata, itu adalah keturunanmu wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, itu adalah ruhnya turunan, yakni Syekh Abdul Qadir. Nah, disitulah Nabi berbahagia bersyukur, lalu berkata seperti ini kepada Syekh Abdul Qadir. Bagaimana perkataan Rasulullah waktu itu? Yakni adalah kata Rasulullah, Ya waladi, Qadami hadhi ala raqabatika wa qadamaka ala riqabi kulli awliya'illahi ta'ala. Telapak kaki muliaku ada di pundakmu, naik ke pundakmu. Nanti di suatu saat nanti ketika sudah lahir Syekh Abdul Qadir, engkau lahir di alam dunia, nanti semua wali yang ada di dunia itu ada tapakmu di pundak-pundak para wali. Artinya apa? Artinya Syekh Abdul Qadir ini adalah jadi penguasanya nanti ketika lahir ke alam dunia. Kenapa? Itu luber rahmat barokahe tapak kaki mulia Rasulullah ada di pundak Syekh Abdul Qadir, sehingga Syekh Abdul Qadir nanti juga tapak kaki Syekh Abdul Qadir ada di pundak semua wali yang ada di alam dunia. Disitulah khitab ini dawuh Rasulullah, jadilah di sini gelarnya Syekh Abdul Qadir ini sehingga Sultanul Auliya. Begitu. Jadi kalau kita mendengar Syekh Abdul Qadir jadi Sultan Auliya, begitu ceritanya. Cerita awalnya kenapa Syekh Abdul Qadir digelari Sultanul Auliya. Pemimpinnya, rajanya para wali. Jadi semua wali yang ada ya, itu semuanya adalah di bawah kekuasaan Syekh Abdul Qadir. Bahkan Rasulullah pernah berkata seperti ini, laula anni khotamtu nubuwata bikalakana huwa ahlan lahabatu. Maksudnya ini dawuhnya Allah kepada Rasulullah. Kata Allah, laula anni khotamtu nubuwata bika wahai Muhammad, jikalau saya tidak menutup kenabian kepadamu, jikalau saya tidak menutup kenabian kepadamu. Soalnya kan di Nabi terakhir zaman itu kan Nabi Muhammad. Jikalau andai kata Allah tidak menutup Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, pasti katanya huwa lakana huwa ahlan labahu, pasti Syekh Abdul Qadir yang akan saya jadikan Nabi akhir zaman. Kenapa? Saking solehnya, saking ibadah luar biasanya, jadi Sultanul Auliyanya Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir ini punya akhlak Muhammadiyah. Muhammadiyah ini artinya bersifat Muhammad. Jadi Allah anugerahi Syekh Abdul Qadir sifat akhlaknya seperti Nabi Muhammad SAW.
Bahkan sifat sidiknya Syekh Abdul Qadir itu minat kalir ibarat seperti Abu Bakar Siddiq. Bahkan adilnya Syekh Abdul Qadir, sifat adilnya itu minat kalir ibarat seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bahkan sifat aris al-hilm al-usmani lihat ibarat seperti Sayyidina Utsman. Sifat aris itu apa ya? Bagel, ya berehan dermawan Sayyidina Utsman. Jadi lihat ibarat seperti Sayyidina Utsman. Jadi apa yang mewarisi sifat-sifat sahabat Rasulullah itu luar biasa ada di dalam diri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan katanya kekuatan, keilmuan, keinterakan bahasa sekarang, asyaja'ah, keberaniannya itu diwarisi langsung oleh Syekh Abdul Qadir. Lihat ibarat seperti Sayyidina Ali karramallahu wajah. Makanya kenapa yang pantas menjadi nabi akhir zaman, kalau memang Nabi Muhammad tidak menjadi penutup nabi, pasti Syekh Abdul Qadir yang akan menjadi penutup para nabi. Saking luar biasanya kewalian, kegagahan, keilmuan, keulamaan, kewaliannya, kesolehannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Barang la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliyullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliyullah. Sekarang cerita yang selanjutnya adalah manaqib Syekh Abdul Qadir tentang kelahirannya. Ulida radhiyallahu ta'ala fi lailatil ula min Ramadan sanata 477 min hijrati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam kitab ini bahwa Syekh Abdul Qadir ini Sultanul Awliya itu dilahirkan fi lailatil ula min Ramadan, malam pertama bulan Ramadan. Sanata arba'imi'atin wa sab'ina, yakni pada tahun 470 Hijriah. Sekarang berapa lewat? 1445 Hijriah. Ojo sampai kita wong Islam ya. Orang waktu tahu Islam mana baik ya, harus tahu Islam berapa sekarang? 1445 dikurang berapa tadi? 470 Hijriah ya, sekitar 880 lebihan. Masa lalu Syekh Abdul Qadir dilahirkan oleh ibundanya Syaifah Fatimah. Gak lanjut. Ya, jadi Syekh Abdul Qadir dilahirkan malam pertama bulan Ramadan. Ada khariqul adat, ada keanehan. Ketika malam kelahiran Syekh Abdul Qadir, yang pertama keanehannya adalah anna walidahul majid nurul haqwatin asyad Abu Salimun kan musajan kidausat ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma'ajami sahabat ila akhirnya. Jadi malam ketika Syekh Abdul Qadir akan dilahirkan oleh Rasulullah dari perut mulianya ibundanya Syekh Abdul Qadir, ternyata bapaknya ya, berarti Sayyid Abu Soleh Musa Janki Dausa ini bermimpi. Di dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya Rasulullah di dalam mimpi tersebut,
ma'ajami sahabat, semua sahabat hadir pada masa itu di dalam mimpinya bapaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan bukan saja Rasulullah bersama sahabat, wa a'immatil huda, para ulama yang menjadi imam al-huda yang suka menunjukkan kepada jalan kebenaran. Wal awliya'il idham, bahkan di dalam mimpi tersebut berkumpullah para wali, diimpikan oleh bapaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu di dalam mimpinya disaksikan oleh para sahabat, para wali, para imam-imam. Rasulullah berkata kepada bapaknya Syekh Abdul Qadir, bagaimana perkataan Rasulullah? Ya waladi, ya Abu Saleh, a'taqallahu ibnan wa huwa waladi wa mahbubi wa mahbubullah wa sayakunu syahrun fil awliya wal aqwam. Jadi Rasulullah di dalam mimpi bapaknya ini ternyata bersabda seperti ini. Ya waladi, wahai keturunanku. Maksudnya kepada bapaknya Syahbul kan turunan Rasul. Wahai keturunanku, ya Aba Soleh, wahai bapaknya orang soleh, a'taqallahu ibnan, nanti engkau akan dianugerahi oleh Allah ibnan, seorang putra, bayi putra. Wa huwa waladi, dan nanti putramu itu adalah waladi, keturunanku, bahkan wa mahbubi, dan akan menjadi kekasihku, wa mahbubullah, dan juga akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu. Itu di dalam mimpinya seperti itu. Rasulullah berkata kepada bapaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kan kalau mimpi Rasulullah tidak bohong, Bapak. Ya, di dalam hadis kan ada, tidak akan pernah setan, juri, genderuwo ketika di dalam mimpi itu mewujudkan Rasul, tidak akan pernah. Artinya bagaimana? Artinya ketika kita bermimpi Rasul itu benar. Benar. Tidak akan pernah bisa setan itu mewujudkan Rasul. Jadi kalau ada orang bermimpi Rasul itu benar sekali. Benar sekali. Itu hadis sahihnya ada, jelas sekali. Makanya ini kan berarti luar biasa, fakta yang luar biasa bahwa bapaknya Syahbul bertemu Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, wahai keturunanku, wahai Aba Soleh, wahai bapaknya orang soleh, nanti engkau akan dianugerahkan seorang putra, bayi putra, yang mana nanti akan menjadi keturunanku, akan menjadi kekasihku, bahkan akan menjadi kekasih Allah Subhanahu. Bahkan saya pun lahu syahrun fil awliya wal aqab, nanti putramu, maksudnya Syekh Abdul Qadir, nanti suatu saat di masa depan akan menjadi wali kutub. Wali kutub. Apa itu wali kutub? Wali kutub itu wali pusat, wali punjere para wali. Ya, punjere para wali. Pusatnya, pemimpinnya, Sultanul Awwal, kerajaannya para wali. Makanya gelarnya Sultanul Awwal, karena Nabi Muhammad Rasulullah sudah mengandikan, sudah dawai seperti itu kepada bapaknya. Saya kunu lahu syahrun fil awliya wal aqab. Kata Rasulullah, nanti putramu akan menjadi waliul yang gelarnya Sultanul Awliya, kasyahni bainal anbiya wa rasul. Kata Rasulullah, seperti tingkahku, seperti kondisiku, seperti derajatku bainal anbiya wa rasul, di antara nabi. Artinya kan Rasulullah jadi pemimpinnya para nabi. Sama Syekh Abdul Qadir pun akan menjadi pemimpinnya para wali. Itu keanehan pertama. Yang kedua, khariqul adat, atau di luar kebiasaan manusia biasa, atau keanehan yang kedua, yakni adalah maulidan fi tilkal lailah min jailan illa tukur wa hum alfun wa mi'atu waladin wa kulluhum zaru minal awliya'i wa rijalillah. Keanehan ketiga, keanehan yang selanjutnya adalah begini Pak. Ketika itu, pada masa itu, ketika lahirnya Syekh Abdul Qadir, ternyata di tanah Jailan atau Jilan. Sebab Syekh Abdul Qadir kenapa disebut Al-Jailani atau disebut Al-Jilani? Kenapa? Karena itu dinisbahkan kepada sebuah daerah namanya Jailan. Jailani. Seperti misalkan Bapak Ustaz Ahmad Zaroni dari mana? Dari Baros. Baros.
Al-Ustaz Muhammad Ahmad Syahroni, Ahmad Al-Ustaz Ahmad Syahroni Al-Garosiyu. Begitu. Saya misalkan Muhammad Miftahul Ulum gitu. Al-Janjaniyu. Janjing Pak, kalau diarahkan Janjaniyu. Iya. Harus bisa itu diarah-arahkan. Ya jadi ini orang Arab. Al-Janjaniyu dari mana sampai jadi Al-Janjaniyu? Budi Janjani. Oh itu Cisoka. Janjing. Kalau bagus enak. Kalau di pasar nggak ada. Makanya kenapa saya jengjikan ada. Maka pakai nun aja. Janjani. Kalau bagus ya enak. B, ro, alif, sin itu ada semua dalam bahasa Arab. Itu kan anaknya. Nggak ada itu bahasa Arab. Makanya kalau dinisbatkan ke bahasa Arab, jengjing itu al-janjaniyu. Al-janjaniyu. Alba. Kalau lampu nggak ada kan tuh. Bahasa nggak ada. Berarti gimana? Al-lampuniyu. Ya, jadi misalkan saya dari Lampung, Muhammad Zaid Al-Lampuniyu, gitu. Orang Lampung berarti. Orang Padang tuh ada nya juga kan Padang. Kalau diarahkan jadi Al-Fadaniyu, ada Syekh Yasin Al-Fadaniyu. Begitu diarah-arahkan biar keren. Al-Fadiyu. Jadi tinggal pakai yang nisbah. Berarti dinisbahkan kepada sebuah daerah. Gitu. Iya, Kosonawi bawa peraja Al-Kosonawiyu. Nanti pakai waw. Jadi Al-Ustaz Muhammad Syahroni Al-Kosonawiyu Al-Jisoka. Sebab dalam bahasa tidak ada ji, ada juga jin. Jisoka Al-Jisokiyu Atanjaroniyu. Tangerang itu bahasa Arabnya Tanjaroniyu. Kalau Banten enak Al-Bantaniyu Al-Indonesiyu. Oh lengkap sekali kan? Al semua. Gitu. Di Arab-Arab pun seperti itu. Iya. Nah itu keanehannya begini Pak. Di tanah Jailan pada masa itu malam lahirnya Syahdu Qadir, ternyata tidak ada bayi yang lahir kecuali laki-laki semua pada tanah Jailan itu. Jadi luar biasa ya. Sudah ditakdirkan oleh Allah ketika malamnya lahirnya Syahdu Qadir di tanah Jailan, di wilayah Jailan itu tidak ada yang dilahirkan kalaupun kecuali laki-laki semua. Banyaknya itu jumlahnya wa alfun wa mi'atu walad 100.000 bayi yang pada masa itu lahir berbarengan dengan Syahdu Qadir. Dan nanti yang 100.000 bayi yang laki-laki ini wa kulluhum sawruh minal awliya akan menjadi wali semuanya. Saking lubernya berkahnya bareng lahirnya dengan Sultanul Aulia Syahdu Qadir. Makanya orang tua dulu suka tafaulan. Wih, ini kebenaran nih. Malam ini bayi saya lahir. Kenapa? Ini bertepatan lahirnya Rasulullah. Ya mudah-mudahan lah gitu. Tafaulan ya. Seperti itu. Ya gak apa-apa. Boten-boten tafaul itu bagus. Yang gak boleh itu kita bersangka buruk. Aduh bulan sopar ya ulang ngabang di malah cina sasapari lain kan atau bukan. Gak boleh itu. Kalau bersangka buruk atau meramal-ramalan itu gak boleh. Tapi kalau tafaul Rasulullah suka. Contoh, Bapak pernah mendengar kajian akikoh. Kalau kita kan mengadakan acara akikoh kan nyembelih kambing biasanya kan kalau yang punya. Nanti kan tulangnya ini kalau bisa jangan jangan dicacat, biarin aja. Gitu. Kenapa kata Rasulullah? Biar nanti ini menjadi sebuah tafaulan bagus, biar nanti tulang si bayi ini tidak cepat rapuh. Tuh, Rasulullah juga bertafaul seperti itu. Artinya silahkan bertafaul, karena tafaul itu bermakna doa. Mudah-mudahan kamu ini bertepatan dengan Rasul. Mudah-mudahan kamu yang Rasul kan suka begitu orang. Ya itu namanya tafaul. Nah ini sama lubernya barokah Syahdu Qadir. Pada malam lahirnya itu bayi-bayi yang lahir pada masa itu di tanah Jailan ternyata nanti akan menjadi semuanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan Syahdu Qadir. Terus keanehan selanjutnya
Karena memang Syahdu Qadir ini lahirnya adalah malam pertama bulan Ramadan, sehingga besoknya berarti bertepatan hari awalnya bulan Ramadan. Lam yanusso fi Ramadan minal fajri ilal ghurub sadiyan walidati. Terceritakan di dalam sebuah kitab ini bahwa Syahdu Qadir besoknya dimulai subuh terbit fajar ilal ghurub sampai maghrib itu tidak nyesat asine ibune. Jadi tidak nyusu Pak. Ya, enggak kayak Bapak subuh-subuh nyusu Pak. Udah tua-tua udah tahu ini Ramadan nyusu keneh Pak. Syahdu Qadir ya. Itu masih baru ternyata sudah diberikan kewalian Allah. Sudah mengetahui bahwa hari ini adalah bulan Ramadan sehingga Syahdu Qadir tidak menyusu ibunya. Nanti nyusu katanya sini al-iftar. Ila waqt itu yaitu pas buka puasa maghrib. Itulah kewalian dari kecil sudah kelihatan Syahdu Qadir. Bukan dari baik saja di Al-Arwah juga sudah dijawab. Itu kegagalan peristiwa kalau Syahdu Qadir gitu. Terus keanehan selanjutnya adalah ibunya Syahdu Qadir yang bernama Syarifah Fatimah. Ya sama namanya seperti putri Rasulullah Fatimah juga. Ini ternyata umurnya sudah umur iyas. Apa iyas? Sudah putus manakib. Sudah biasanya umur 60-an. Nah, 50 ke atas atau 60 ke atas. Nah ternyata di sini terceritakan Syarifah Fatimah ini ibundanya Syahdu Qadir ternyata umurnya pada masa itu sudah 60 tahun. Tapi kok bisa mengan? Nah itu keanehan selanjutnya. Keanehan seperti dulu siapa? Yaitu istrinya atau garwane bojo wadone Nabi Ibrahim ya, padahal sudah tua tapi mempunyai putra. Banyak sekali lah cerita-cerita seperti itu. Makanya kenapa manaqib ini ya, saya punya wiridan manaqib ini saya bisa mengijazahkan yang mau itu punya wiridan seperti ini ya silahkan datang aja ke rumah, gak usah bawa apa-apa, gak usah tanya mahar, gak usah ijazah ini pakai amplop, pakai marah, enggak. Yang penting bapak-bapak punya kitab, beli kitabnya sekarang di toko atau di online banyak sekarang. Lalu ijazah sama saya atau dimasalkan saya nanti seperti pengajian ini aja kita cari waktu nanti malam Kamis apakah nanti kita ijazah kita ini biar Bapak punya amalan seperti kenapa ini tadi orang yang mau punya anak baca manaqib, orang yang susah punya anak baca manaqib, orang yang punya hajat baca manaqib. Bahkan sekarang orang-orang dari dulu ya, bukan sekarang, dari dulu suka maca-maca, tahu membaca itu? Membaca Syahdu Qadir. Kenapa? Mereka itu kan gugur berkah, pengen gugur berkah Syahdu Qadir. Mau hajatan, besok malamnya baca manaqib. Mau wali makan kita, malamnya manaqib. Cuma ini bukan bahasa Jawa, ini bahasa Arab. Kalau membaca kan bahasa Jawa. Kalau ini bahasa Arab dijadikan wiridan. Cukup satu kali dibaca sekali. Walaupun nggak nyampe atap. Kenapa? Yang penting dibaca pelan-pelan saking luber berkah. Kalau pagi malas itu ya baca pelan-pelan. Satu kali satu hari. Nah itu. Jadi ibundanya Syahdu Qadir ternyata sudah berumur 60 tahun tapi kok masih bisa mengandung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Syahdu Qadir wali Allah. Sekarang manaqib selanjutnya. Ceritaan agungi Syahdu Qadir Al-Jani sekarang tentang pada masa awal-awalnya karomah yang luar biasa yang dimiliki oleh Syahdu Qadir dianugerahkan oleh Allah itu luar biasa. Mana? Di sini ceritakan fi bidayati hali di awal-awalnya. Oh, siapa saja orangnya yang menyebutkan nama Syahdu Qadir tanpa punya wudu meninggal Pak, pasti langsung pada waktu itu.
Jadi barang siapa yang menyebutkan nama Syahidul Qadir tanpa punya wudu meninggal pada masa itu. Di awal-awal muncul luar biasanya karomahnya kewalian Syahidul Qadir al-Jilani. Diceritakan di sini, man dzakara rasmahu bi ghairi wudu'i. Barang siapa yang menyebutkan nama Syahidul Qadir bi ghairi wudu, tanpa punya wudu, yufariqu rasuhu jasadan. Maka pada masa itu orang pasti sirahe apa kepalanya dengan jasad pasti bisa. Payah itu pasti meninggal. Oh, bisa. Sirahe sama jasad. Artinya begini, orang yang tidak punya wudu kok berani menyebutkan Syahidul pasti meninggal pada masa dulu, Pak. Di awal-awal kegagalan karomah Syahidul Qadir sebelum dicabut karomah ini. Sebab nanti kedepannya dicabut karomah ini oleh Syahidul Qadir al-Jilani. Apa sebabnya? Karena Rasul datang. Di sini diceritakan fara'a jatuhu sallallahu alaihi wasallam faqala utruk hadil hal. Rasulullah datang ke Syahidul Qadir berbicara seperti ini. Wahai Syahidul Qadir, utruk hadil hal. Tinggalkan karomah seperti itu. Ya. Artinya apa? Artinya ini jangan sampai lagi dipakai karomah ini. Artinya ampunilah orang yang menyebutkan namamu tanpa wudu. Karena kata Rasulullah nanti wasayajiu zaman yadkuruna asmallah wasfi ghairi ada wahud. Karena kalau memang nama Syahidul Qadir ini kalau tidak punya wudu ya, lalu kau meninggal, seharusnya nama Allah yang lebih berhak. Tapi kan sekarang kita nggak punya wudu tapi nama Allah nggak meninggal. Seharusnya kan nama Allah yang gagah itu hebat. Kalau memang dahsyatnya nama yang luar biasa bisa orang itu meninggal. Terus kata Rasulullah, seharusnya namaku yang mantap. Artinya kalau ada orang menyebutkan nama Muhammad tapi nggak punya wudu, seharusnya meninggal. Tapi kenapa tidak? Nah itulah kenapa diberhentikan karomah tersebut diperintah oleh Rasulullah. Dalam satu versi lain, versi cerita para ulama sebagai ulama, ini versi lain katanya begini. Para wali pada masa itu datang semua soal ke Syahidul Qadir, meminta Syahidul Qadir supaya mengampuni orang-orang yang menyebutkan namanya tidak punya wudu. Apa kata Syahidul Qadir? Inni la uhibbu hadhil Allah. Saya juga sebenarnya gak mau seperti kata Syahidul Qadir. Yang gak mau orang ketika ini meninggal, ada lagi terdengar di sana meninggal banyak pada masa itu. Sebab Syahidul Qadir gak mau seperti sebenarnya. Kenapa? Karena memang Syahidul Qadir ini begini Pak. Karena telah didhawuhi oleh Allah anta al-dhabta ismi. Jadi Syahidul ini kan seorang wali, pasti menyebut nama Allah ini sangat mengagumkan sekali. Sehingga kekaromahan yang mengagungkan Allah, maka ada diri Syahidul Qadir karomah seperti itu. Artinya orang yang tidak punya wudu, orang yang menghinakan Syahidul Qadir pada masa itu meninggal. Nah makanya Syahidul Qadir katanya langsung mengampuni fataroka rahmatan lil ummah, artinya ditinggalkanlah karomah ini, diampuni oleh Syahidul Qadir orang yang menyebutkan namanya tanpa punya wudu. Asalnya gitu, kayaknya apa ya? Kalau memang karomah ini masih ada belum dicabut, bapak-bapak sekarang banyak yang meninggal kan? Menyebutkan nama Syahidul Qadir gak punya wudu. Bentar-bentar ada yang meninggal, bentar itu kan masalah luar biasa. Maka dari itu ini karomah ini dicabut, diberhentikan oleh Syahidul Qadir. Kenapa Pak? Syahidul Qadir itu gak mau kata begini. Kita kan punya hadis sahih. Ada Rasulullah pernah berkata seperti ini. Daging ulama itu ibarat seperti racun. Barang siapa yang memakan daging ulama pasti akan keracunan. Artinya apa? Orang yang memfitnah, orang yang akan mencelakai, orang yang akan berbuat tidak baik kepada ulama, bahkan ingin membunuh ulama, memfitnah ulama, menjelek-jelekan ulama, pasti akan tertular. Kenapa? Dagingnya seperti racun. Nah ini sama. Karomah Syahidul Qadir karena memang sudah dimuliakan oleh Allah, sehingga orang yang tidak suka kepada Syahidul Qadir akan silakan. Begitu. Padahal Syahidul Qadir itu nggak mau seperti ini. Kusaking punya karomah hebat luar biasa, orang yang tidak memuliakan Syahidul Qadir, menghina dan sebagainya akan silakan. Naudzubillah
Cilaka itu kan banyak, entah ekonominya yang bangkrut, entah apanya dan sebagainya, banyak sekali. Oh itu lah ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Sedikit lagi. Sekarang manaqib Syekh Abdul Qadir tentang bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Yang siapa? Luar biasa. Biasanya pangkat ini dimiliki oleh seorang nabi, seperti Nabi Isa alaihi salam. Tapi kenapa kok Syekh Abdul Qadir bukan nabi? Hanya sebatas umat Rasulullah, sebatas hambanya Allah, bukan nabi, tapi apa namanya? Mewakili umat Rasul kok bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah ini saya akan ceritakan. Ini diceritakan di dalam kitab Asrori Tolibin. Annal Ghawthal A'zam radhiyallahu ta'ala anhu maryuman fi mahlah. Jadi diceritakan pada masa itu Syekh Abdul Qadir pernah lalancongan pernah mengadakan sebuah perjalanan ingin mukim kepada satu daerah. Ya, mahla itu satu daerah, satu kampung. Lalu Syekh Abdul Qadir ketika menuju satu tempat melihat para musliman wa nasraniyan yatajadalan, melihat seorang muslim dengan seorang nasrani sedang berdebat. Jadi terlihat oleh Syekh Abdul Qadir orang muslim bersama orang Kristen sedang debat-debatan. Mendebatkan apa? Yakni mendebatkan siapa yang paling utama, nabiku apa nabimu. Artinya kata orang Nasrani, Nabi Isa lebih utama daripada Nabi Muhammad. Kata orang Muslim, Nabi Muhammad itu lebih utama daripada Nabi Isa alaihi salam. Lalu ditanyalah oleh Syekh Abdul Qadir kedua orang ini. Maka yang pertama menjawab adalah yang curhat waktu itu adalah orang Muslim. Begini Syekh Abdul Qadir kata orang Muslim, yang qulu hadal isawiyu inna nabiyana abdul min nabiyikum wa ana aqul bal nabiyana abdul. Begini Syekh Tuan Syekh, kata orang Muslim. Kata orang Nasrani ini, teman saya Nasrani, mereka dia itu berkata bahwa Nabi Isa itu lebih mengungguli, lebih utama, lebih fadilah daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Maka saya ucapkan kepada Nasrani, kata orang Muslim, kata saya bal nabiyuna abdul. Kata orang Muslim itu menceritakan Syekh Abdul Qadir bahwa kata saya ngomong saya ke Nasrani bahwa Nabi Muhammad adalah justru Nabi Muhammad adalah yang paling utama. Kata orang Muslim curhat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah langsunglah Syekh Abdul Qadir menghadap orang Nasrani. Ditanya oleh Syekh Abdul Qadir, bi ayyi dalilin tasbutu fadilatan nabikum Isa alaihi salam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir nanya kepada orang Kristen. Nasrani itu Kristen Pak. Nasrani itu pokoknya mau Kristen deh. Mau Kristen Katolik, Protestan, mau apa lagi satu lagi itu? Nah, Ortodok itu bahasa Nasrani. Nasrani. Kata Syekh Abdul Qadir, wahai Nasrani, wahai pengikut Kristen, pengikut Nabi Isa alaihissalam, bi ayyi dalil tasbutu fadilatan nabikum Isa alaihissalam. Mana dalil yang menetapkan bahwa Nabi Isa itu lebih utama dari ala nabina, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dijawab oleh orang Kristen, faqala al-Isawi inna nabiyyana kana yuhil mauta. Dengan percaya dirinya itu penganut Kristen, penganut Nasrani, mengatakan bahwa dalilnya adalah Nabi Isa bisa menghidupkan orang. Karena orang Nasrani ini belum pernah mendengar Nabi Muhammad ini bisa menghidupkan orang mati. Gitu. Sebab yang lumrah di kita yang bisa menghidupkan orang mati adalah Nabi Isa alaihi.
mujizat itu diberikan ke Nabi Isa. Mari kita buka, apakah Nabi Muhammad bisa juga seperti mujizat Nabi Isa? Dijawab ketika itu oleh Tuan Syabdul Qadir setelah tadi jawaban Nasrani katanya dalilnya adalah Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Langsung dijawab oleh Syabdul Qadir, inni lastu binabiyyin bal min asba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ahyaitu maitan atu'minu bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nasrani, saya bukan nabi, tapi saya adalah asba'i Muhammad, umatnya penganutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya bisa menghidupkan orang mati. Apakah ketika saya nanti akan menghidupkan orang mati kamu bisa dijamin masuk Islam? Tidak. Janji tidak mau masuk Islam. Ditantang oleh Syabdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana jawaban tantangannya oleh orang Nasrani? Dijawab faqala na'am. Iya, semua Oke. Saya akan beriman kepada Muhammad setelah engkau wahai Syabdul Qadir bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Lalu Syabdul Qadir memerintah kepada Nasrani ini seperti ini. Faqala arini qabron dari san romiman ditarofa dan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nasrani, carikan oleh kamu kuburan kuno, kuburan yang sudah bahula-bahuli, yang sudah hancur dan sebagainya. Cari hayo oleh sampean. Karena kalau yang saya cari nanti kan takutnya saya politik-politikan. Kaitan yang bangun dan sebagainya. Yang sampean aja yang cari, silakan cari kuburan yang diyakini oleh sampean ini kuburan benar kuburan. Lalu kuburan ini memang sudah kuno, memang dari dulu ini kuburan begitu. Kata Syabdul Qadir seperti itu memerintah kepada Nasrani supaya dijadikan kuburan. Fa'arahu qabron atiqon. Maka benar sekali perintah itu lalu dilaksanakan oleh orang Nasrani. Lalu dicarilah kuburan yang memang sudah kuno sekali, yang benar-benar kuburan. Ternyata ditunjukkan oleh Nasrani, wahai Syabdul Qadir, inilah qabron atiqon. Ini saya tahu, ini adalah kuburan yang sudah ada dari dulu. Ini kuburan kuno, sudah hancur dan sebagainya. Begitu. Faqala lil Isawi, terus Syabdul Qadir sebelum menghidupkan orang mati berkata seperti ini. Inna nabiyyakum bi ayyi kalamin kana yukhatibul maitah hina ihya'i. Wahai Nasrani, wahai orang Kristen, ketika Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bagaimana ucapannya waktu itu? Jajampe anak lah bahasa orang ngajampe anak mana? Doa dan kalau bahasa sekarang. Tapi bahasa ini bagaimana mengucapkannya bisa menghidupkan orang sudah meninggal itu? Kata Syabdul Qadir berbicara kepada Nasrani. Dijawab oleh orang Nasrani, karena yukhatibuhu biqaulihi kum biidznillah. Nabi Isa ketika menghidupkan orang meninggal, orang yang sudah mati itu dengan ucapan kum bangunlah wahai ahli kubur biidznillah, atas izin Allah Subhanahu. Kan begitu Nabi Isa ketika menghidupkan orang yang sudah meninggal begitu ucapan. Kum berdirilah atau bangunlah wahai mayit ahli kubur biidznillah, atas izin Allah Subhanahu. Oh, kata Syabdul Qadir seperti itu ya. Dijawab oleh Syabdul Qadir, faqala lahul ghus inna sahiba hadzal qabri kana mughniyan fi dunya. In aradtu in uhiyahu mughniyan fa ana mujibun laka. Diberi bocoran kisi-kisi dulu oleh Syabdul Qadir. Ya, ini gagahnya Syabdul Qadir. Diberi bocorannya seperti, wahai Nasrani, sebelum saya menghidupkan mayit yang ada di kubur ini, saya telah tahu. Saya diberikan pengetahuan Allah bahwa si mayit ini dulunya tukang nyanyi atau sinden lah dan sebagainya. Ya. Gitu. Padahal belum dimandikan, belum terbuka kubur, tapi Syabdul Qadir sudah tahu bahwa nanti ini ahli kubur si mayitnya akan saya bangun tukang nyanyi si sinden. Kalau mau kamu nanti saya bangunkan sambil nyanyi, mau nggak? Oh, pakolana, silahkan Syabdul Qadir. Gitu. Artinya Syabdul Qadir akan menunjukkan buat biasa ini kekaroman. Fadawajaha ilal qabri
Lalu Syekh Abdul Qadir lalu menghadap kuburan tadi, wa qala kum bi'idni. Nih gagahnya Syekh Abdul Qadir. Kalau Nabi Isa kum bi'idni, bidilah atas izin Allah mayit bisa bangun. Tapi Syekh Abdul Qadir bahasanya beda. Kum bi'idni, bangunlah bangunlah wahai ahli kubur si mayit, bi'idni atas izin saya. Coba gagahan ucapan Nabi Isa izin Allah. Apa gagahan Syekh Abdul Qadir yang mengatakan izin saya? Izin saya. Itu menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir jangankan Nabi Muhammad, umatnya saja udah gagah. Kok mau Nabi Muhammad? Umatnya saja udah gagah. Kan itu Pak, kita kalau dalam kajian ilmiah ya, dari para ulama saja. Kalau ada ulama kok muridnya gagah, berarti gurunya gagah itu. Jadi kalau mau kelihatan gurunya gagah, lihat aja muridnya. Kalau muridnya gagah, oh guru lagi kan? Itu emang menjadi sunatullah seperti itu, kadang-kadang seperti Abu Ya Yusuf Caringin di Soka ya. Paham? Di berubah Abu Ya Caringin, padahal manusia sederhana beliau. Sederhana, ulama sederhana, tawadhu dan sebagainya. Tapi kok punya murid sebesar Abu Ya Cilomo? Nah, berarti Abu Ya ini bukan orang sembarangan. Begitu maksudnya. Sebab kenapa? Punya murid sebesar Cilomo. Lihat dari muridnya aja. Kalau muridnya jadi ulama besar, berarti di gurunya gagah. Bisa mencetak ulama besar. Begitu. Makanya kenapa kita kembali tadi, jangankan Nabi Muhammad, umatnya saja sudah luar biasa. Ini mau menunjukkan seperti itu sebenarnya, Syekh Abdul Qadir. Jadi udahlah, jangan berbicara itu ketinggian Nabi Muhammad, karena Nabi akhir zaman, Nabi termulia, Sayyidul Anbiya, para Nabi tidak akan pernah terhidop oleh otak kita. Lah udahlah, lihat saya aja Syekh Abdul Qadir. Nih saya ini bukan Nabi, tapi saya pengikut Nabi Muhammad, menunjukkan kebolehan gagah Syekh Abdul Qadir. Disitulah luar biasa. Berarti umatnya saja gagah, apalagi Nabi Muhammad. Bahkan bahasa Syekh Abdul Qadir ketika membangunkan ahli kubur bukan bil lagi, bi'idni. Berarti kan gagah sekali. Punya izin stempel langsung dari Allah tanpa harus pakai Allah. Karunia luar biasa masyaallah. Bangunlah wahai ahli kubur bi'idni, dan atas izin saya. Ternyata pangsakol kubru tidak lama kemudian itu kuburan terbelah, membuka. Wa qomal maitu, lalu si mayit ini berdiri bangun hayyan dengan memang kondisi hidup, mugoniat sambil nyanyi. Karena memang di awal tadi sudah dikasih bocor sama Syekh Abdul Qadir. Saking mau menunjukkan kegagalan Syekh Abdul Qadir umat dan karaoke sih. Apalagi nabinya begitu. Jadi walaupun memang ini orang Kristen, belum mendengar bahwa mujizat yang bisa membangun orang hidup, jangan itu mah ketinggian. Ketika sebab Nabi Muhammad apapun bisa, mujizatnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu, karena Sayyidul Anbiya, makhluk termulia sealam jagat ini tidak ada lagi, adalah makhluk Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Jadi sambilnya, nah ternyata ketika ini Nasrani orang Kristen melihat kekaromahan kemuliaannya Syekh Abdul Qadir sebagai umat Nabi Muhammad, melihat memahami, oh ini umatnya saja gagah sekali, apalagi Nabi, maka aslama ayadil gois, maka orang Kristen taubat langsung masuk Islam di tangan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Karena di awal-awal, kalau saya bisa membangunkan ahli kubur, apakah kamu mau masuk Islam? Oke, kan begitu tadi. Kata orang Nas, makanya ini masuk Islam di tangan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Terakhir satu kali lagi, padahal banyak Pak, banyak sekali ya. Mari coba terakhir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliyullah. Manaqib
selanjutnya, cerita agungnya Syaikhul Qadir selanjutnya adalah tentang malaikat Azrail membawa wadah Allah. Lalu kok bisa mengambil arwah Syaikhul Qadir dari wadah tersebut? Nah, Syaikhul Qadir bisa apa mengambil arwah yang sudah dicatat oleh malaikat Az? Masa ulama bohong? Masa ini kita bohong? Dan saya punya salah-salah yang jelas. Riwayat ini tidak akan meriwayatkan dari orang yang suci, dari orang suci, dari sampai apa muridnya Syaikhul Qadir. Jadi yang menyaksikan ulama-ulama tersebut meriwayatkan terus kepada terus sampai di kami. Makanya kalau ada orang yang berbicara itu cerita fiktif, ya silakan itu mereka saja. Yang penting kita harmonis saja, berbeda pendapat tapi harmonis. Yang penting kita punya akidah seperti itu. Kita meyakini bahwa wali itu diberikan karomah oleh Allah Subhanahu. Bahkan wali itu banyak Pak. Seperti Abu Yahyati. Kalau tidak percaya, dulu ada seorang ulama yang di tanah Baghdad. Ya. Itu dari Indonesia juga sama, lagi ziarah. Itu ditanya oleh penjaga makam atau memang yang sekitar situ, dari mana sampean Mas? Gitu kalau bahasa Jawa lagi. Saya dari Indonesia Pak. Oh, tuh di sini ada loh. Setiap malam Jumat ada yang dari Indonesia. Gitu. Penasaran nih orang Indonesia ini siapa sih orang Indonesia ini setiap malam Jumat yang suka ziarah ke Syaikhul Qadir? Pasti lihat Abu Yahyati Hidam setiap malam Jumat ada di sana. Padahal Abu Yahyati Hidam dia lagi ngaji di Populai seperti itu. Terus Abu Yahyati dulu pernah apa ya pro kontra dengan pemerintah dan sebagainya, lalu kan di penjara. Abu Yahyati di penjara tapi wayang ngaji ada aja itu sama saat ini. Coba Bapak, itu cerita asli dari para ulama yang telah sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Kalau bukan karomah apa itu? Karena beliau ini kan sudah apa? Keilmuannya gagah, ibadahnya luar biasa, puasanya luar biasa. Masa kita nggak percaya karomah? Karomah itu kemuliaan. Jangankan mereka, Bapak bisa jadi wali. Bapak kalau ngajinya terus Wali murid. saya tuh wali beneran ya, bukan wali murid. Jadi bapak-bapak pengen jadi bisa, asalkan ngajinya semanteng terus ngajinya diamalkan rukun dan rukun sholat, tauhidnya sing bener, terus tasawufnya bisa jadi wali. Bisa, karena wali itu kasar, bisa Pak diusahakan. Kayak kiai, pengen jadi kiai bisa. Kasar namanya, artinya kasar diusahakan berbuat, punya ilmu sudah jadilah kiai. Walaupun memang itu adalah rahasia Allah Subhanahu. Kadang-kadang orang yang suka ngaji tapi kok nggak jadi kiai itu rahasia Allah. Tapi bukan berarti wali ini harus punya santri. Ternyata banyak wali-wali Allah seperti saya. Ini memang nggak harus dipublikasikan ya. Nggak harus publikasikan kalau masalah kewalian yang tadi. Saya ini pernah mondok di satu tempat di ahli tasawuf. Terus saya ini satu kamar dengan orang yang memang agak aneh. Aneh sekali ngajinya aneh, sholatnya aneh, gak kayak kita. Jadi apa ya? Kalau kita kan khusyuk dia biasa-biasa aja. Terus ngaji kita be aneh. Terus pakaiannya emang gak kayak kita rapi, compang-camping sebagainya. Seadanya maksudnya di pondok itu. Nah saya keluar, saya sudah lulus di pondok itu. 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian ya datanglah teman saya dari pondok satu perjuangan. Datang teman saya menceritakan saya habis sholat ke Abu Yahyati. Oh, saya aneh, saya kaget. Kenapa? Kata teman saya yang sholat ke Ciloma. Kata Abu Yahyati, hati-hati di tempat pesan saya ada yang anu yang ini itu wali Allah. Saya kaget, itu teman saya. Jadi saya pernah satu kamar dengan wali seperti dulu Abu Yahyati ketika mondok melihat santri kok menjemurnya nggak pakai tali. Jadi si baju ini ngapung gitu, terbang gitu biasa, nggak pakai tali. Ternyata itu wali Allah. Wali kelihatan wali yang ketahuan, maka si wali ini si santri yang sudah wali kabulkan.
Yang biasa seperti itu. Wali mah kalau ketahuan begitu Pak. Kadang-kadang minta meninggal, minta wafat. Kadang-kadang nggak ada di debur kita. Lah kita kewaliannya pengen dilihat. Jadi wali catnya. Ada bahasa jauh deh. Yang penting kita ngaji, sholat, ngaji. Itu tahajusan minimah saja. Saya tahajusan minimah. Ternyata saya pernah satu kamar itu satu kompleks satu kamar dengan saya. Memang saya di awal-awal malam juga itu satu kamar dengan dia aneh sekali. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersama para wali, artinya kita pernah